Tarik peletukmu, kalau kau memang yakin dia mencintaimu, ucap Kang Chun. Karena yang aku tahu, dia hanya takut padamu. Kau yakin, balas Taehyung? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang dia pilih untuk tetap hidup. Lalu dua suara terdengar, cepat, beruntun. Dua menembus udara malam yang dingin. Yan berteriak, tubuh terjatuh, mengalir, dan hanya satu dari mereka yang masih berdiri. Yan menatap tubuh yang tergeletak itu dengan tangan gemetaran, dan air mata membanjiri pipinya. Karena orang yang selamat adalah dia sendiri, bukan Taehyung, bukan juga Kang Chun. Yan lah yang menarik itu 2 kali. 1 untuk masing-masing dari mereka. Gadis itu harus membersihkan bukan hanya di lantai kamarnya, tapi juga luka yang tertanam dalam jiwanya. Tapi cinta bukan berarti terkadang tak mau diam selamanya. Karena cinta yang masih bisa hidup dalam bayangan, menghantui setiap detak, setiap nafas dan setiap malam. Yan berdiri di tengah kamar, kedua tangannya masih gemetaran dan nafasnya tak beraturan. Dua tubuh tergeletak di depannya, Kang Chun, dadanya tertembus pertama, sementara Taehyung baunya terkena kedua, tapi ia masih bernafas. Taehyung Yan berangkat ke arahnya. Pria itu membuka mata perlahan, menatapnya dengan pandangan setengah sadar. Kau berniat, Kang Chun jawab Yan pelan, dan dia hampir. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Taehyung tersenyum lemah. Kau hanya belajar jadi kuat juga ya. Tangan pria yang itu menyentuh pipi Yan. Kalau kau pergi sekarang, aku tak akan mengejarmu lagi. Tapi kalau kau tinggal, aku akan tetap jadi monster yang sama. Dan cinta kita tetap akan jadi neraka. Yan menangis, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena ia masih ingin tinggal di neraka itu. Beberapa jam kemudian ambulans datang setelah Yan menghubungi nomor darurat dari ponsel tak dikenal. Ia menyamar sebagai saksi tetangga yang mendengar Kang Chun dinyatakan di tempat. Taehyung dibawa ke rumah sakit rahasia milik sindikat bawah tanah dan Yan mengikutinya. Tak ada berita di media, karena dunia mafia tidak mengenal kata publikasi, semua diselesaikan dalam senyap. Di rumah sakit bawah tanah, Taehyung dirawat oleh seorang dokter profesional. Yan menunggu di luar ruangan, mengenakan kaos longgar penuh noda, matanya tak berkedip sejak mereka tiba. Lukanya dalam, tapi tidak sampai mengenai paru-paru, kata dokter. Yang berbahaya adalah trauma dan kehilangan. Dia harus istirahat. Ian hanya mengangguk, tapi saat dokter masuk kembali, ia bersandar ke dinding, dan tubuhnya meluncur ke bawah, tenggelam dalam diam yang berat. Tangannya masih terasa panas. Beberapa saat kemudian, Taehyung masih terbaring, tak sadarkan diri, dan Yan duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu membuatnya ketakutan, namun kini justru membuatnya rindu. Aku tak tahu siapa aku sekarang, bisik Yan. Tapi aku tahu satu hal, cinta ini tak akan pernah menjadi normal, tapi juga tak bisa kuabaikan. Tangan gadis itu menggenggam tangan Taehyung. Bangunlah, kalau kau masih ingin aku tinggal di sini.
Dan malam itu, mata Taeyong terbuka, perlahan, lambat, tapi penuh nyawa. Kau masih di sini, gumamnya nyaris tak terdengar saat melihat sosok Yen. Yen tersenyum, meski air mata sudah mengalir di pipinya. Kau pikir aku bisa pergi setelah semua ini? Kau gila. Mungkin, tapi aku gila karena cinta yang sudah terlalu dalam untuk ditarik kembali, balas Yen. Dan terdengar ruang putih, rumah sakit itu, dengan tubuh penuh luka, hati yang sobek dan masa lalu yang tak akan pernah bersih, dua orang yang saling menghancurkan itu mulai hidup baru. Taeyong menggenggam pergelangan tangan Yan, lemah tapi cukup kuat untuk membuat garis itu terpaku. Kalau kau bukan milik siapapun, jadilah milikku. Sepenuhnya, tidak setengah, tidak pura-pura, tidak karena takut. Yan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Taeyong tahu itu bukan bentuk kepasrahan, tapi penyerahan yang datang dari luka yang sama. Luka yang membuat mereka tidak lagi saling, melainkan saling bertahan. Di bawah cahaya lampu temaram, Taeyong mengangkat tangannya yang sedikit gemetaran dan menyentuh pipi Yan dengan jari-jari yang masih terasa dingin karena kehilangan. Aku tidak akan, bisik pria itu, tidak sebelum membuatmu menjadi milikku sepenuhnya. Yan menghela nafas pelan, balas menggenggam jemari Taeyong. Kau sudah membuatku dan kehilangan arah, apalagi yang kau mau. Taeyong menatapnya dengan tatapan tajam dan dalam. Jiwamu. Hari itu mereka tidak banyak bicara, hanya duduk dalam diam. Tapi diam mereka bukan kosong, melainkan penuh isi. Taeyong mulai pulih, tapi luka di dunia mafia tak pernah hilang tanpa balas. Kematian Kang Jun menyalakan perang yang lebih besar, karena ternyata lelaki itu bukan orang sembarangan. Taeyong tak menyangka jika Kang Jun masih hidup setelah hari itu, di mana Taeyong menyaksikan tubuh Kang Jun berada di tengah kobaran api besar. Wajahnya jauh berbeda dengan yang dulu, hingga Taeyong tak menyadari bahkan setelah Kang Jun menyelinap masuk ke dalam wilayahnya. Kini Lemian bukan lagi menjadi penonton, tapi pion yang diperebutkan banyak pihak. Karena dalam dunia mafia, yang kau cintai bisa jadi alat tawar paling mematikan. Beberapa hari kemudian, Taeyong sudah bisa duduk. Luka di bahunya mulai pulih, tapi kekacauan yang ditinggalkan oleh Kang Jun baru saja dimulai. Yan membantu Taeyong berpakaian pagi itu. Di balik baju putih pria itu, masih tampak perban dan lebam, namun yang paling sulit disembuhkan adalah yang tidak terlihat. Jangan ikut ke pertemuan nanti, ucap Taeyong tiba-tiba sambil merapikan jaketnya sendiri. Kenapa? Tanya Yan penasaran. Aku sudah cukup kuat sekarang. Aku bukan gadis lemah yang seperti dulu. Justru karena kau kuat, mereka ingin melihatmu, balas Taeyong. Kang Jun telah membelah faksi bawah tanah. Separuh dari mereka menganggapmu, separuh lagi menyebutmu sebagai pemicu perang. Lalu aku harus apa? Bersembunyi, suara Yan meninggi. Tidak, tapi kali ini aku akan berdiri di depanmu. Bukan kau yang harus menerima.